Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada admin dari Surya Marta Cendekia, ya, dan juga mahasiswa khususnya tadi yang hadir ada Pak Heru, ada Bunia, dan juga ada Pak Heri Wicaksono dan yang lainnya nanti insya Allah menyusul, ya, karena waktunya ini agak sedikit mepet ke sholat isya, ya. Sebenarnya nanti kita mulai jam 8, cuma memang selesainya agak malam sedikit, yaitu 21.30 gitu, ya. Tapi menurut saya sih nggak juga, karena tadi mungkin jangan sampai sholatnya agak buru-buru juga gitu, ya. Jadi nanti ke depan kita kesepakatan saja gitu, ya. Kalau 19.30 berjalan ya bisa gitu, ya. Kalau saya kadang kalau sholat isya tuh di sini bisa agak lebih cepat tuh, ya. Jadi kita nanti fleksibel saja gitu, ya, fleksibel saja. Baik. Nah, hari ini adalah pertemuan yang pertama di mata kuliah, ya, untuk mata kuliah yang diberikan amanah kepada saya, yaitu terkait dengan mata kuliah pengembangan, ya, strategi dan juga media pembelajaran PAI berbasis ICT, ya. Jadi kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana pengembangan, ya, khususnya development dari strategi. Jadi kita ada dua topik utama. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah penggunaan media, ya, strategi dan penggunaan media. Mudah-mudahan tadi yang saya share di grup WhatsApp itu sudah bisa masuk, itu beberapa bacaan dan juga beberapa buku. Nah, saya juga akan share juga terkait dengan beberapa RPS yang digunakan oleh beberapa kampus yang lain, ya, terkait dengan bagaimana mata kuliah untuk pengembangan, ya. Jadi agak sedikit berbeda terkait dengan dua tema utama kita, yaitu strategi pembelajaran PAI, ya, yang harus dikembangkan, ya. Yang kedua adalah media pembelajaran PAI, ya, jadi yang juga harus dikembangkan. Jadi ada dua topik utama dalam mata kuliah kita, ya. Saya ulang lagi, pertama adalah pengembangan strategi pembelajaran PAI berbasis teknologi lah, simpelnya, ya, ICT, ya. Yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran, ya, berbasis ICT. Jadi ada dua, ada strategi dan juga ada media pembelajaran. Nah, saya yakin yang sudah terbiasa mengajar khususnya di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, ya, ini biasanya memang kalau untuk kuliah di S2 ini, ya, biasanya itu adalah apalagi prodinya adalah PAI, ya, maka biasanya itu untuk mengajar di, ya, sekolah menengah umum atau SMA, ya, khususnya mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, ya. Tetapi kemudian tidak menutup juga kemungkinan untuk juga rumpun dari ilmu PAI itu sendiri,
Ya, jadi karena pendidikan agama Islam berarti rumpunya di sana adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan Islamic Studies atau ya keislaman ya atau dirosah Islamiyah. Nah, sehingga yang kita pelajari itu adalah bagaimana pengembangan strategi pembelajaran PAI berbasis ICT. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Ya, ini sebenarnya termasuk juga sebenarnya dari mulai ya sekolah ada sekolah atau di level basic atau dasar elementary, kemudian juga di SMP, SMA, bahkan juga bisa di perguruan tinggi ya karena memang masuk ke dalam model pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran juga sebenarnya masuk kalau di perguruan tinggi itu adalah model pembelajaran ya dan nanti media berarti ya juga akan sangat banyak sekali ya sehingga kalau hari ini kita belajar menggunakan link Zoom atau media Zoom meeting ini ya maka itu adalah bagian juga dari pertama adalah strateginya ya karena efek dari pandemi. Yang kedua adalah media pembelajarannya yaitu menggunakan online system ya. Nanti beberapa menggunakan hybrid atau campuran antara online dengan offline ya dalam bahasa Indonesia luring dengan daring. Nah, ada beberapa pembelajaran atau materi-materi yang kita ambil nanti saya akan share untuk RPS-nya juga rencana pembelajaran semester ya. Berarti yang pertama kita harus paham dulu tentang development atau pengembangan. Ya, jadi apa yang dikembangkan? Nah, ini sebenarnya saya mau langsung nanya sebenarnya ini ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan dulu lah dalam 20 menit ke depan gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami itu adalah dari sisi development atau pengembangan. Ya, berarti kalau berbicara tentang pengembangan, berbicara tentang apa yang akan dikembangkan. Ya, pertanyaannya yang pertama adalah apa yang akan dikembangkan? Kemudian yang kedua, kenapa harus dikembangkan? Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengembangkannya. Minimal 3 itu dulu ya. Ini dari sisi pengembangan. Oke, karena pengembangannya adalah terkait dengan strategi, berarti mahasiswa ya harus paham dan juga harus sudah lulus mata kuliah strategi pembelajaran ataupun metode pembelajaran PAI ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang sifatnya bersyarat ya di mana tidak bisa mengambil mata kuliah ini sebelum ya mengambil mata kuliah metode pembelajaran PAI ya. Demikian juga tidak bisa juga belajar mata kuliah ini sebelum dia itu belajar ya sebelum belajar misalnya awal itu pengantar pendidikan gitu ya, pengantar ilmu pendidikan. Yang kedua tadi adalah model pembelajaran. Ya nggak bisa kita mau mengembangkan ya selama sementara model pembelajarannya kita tidak paham ya, ataupun kita masih agak bingung dengan tadi istilah media pembelajaran ya, media pembelajaran. Nah, dari situ berarti kita akan pahami pertama tadi adalah pengembangan, yang kedua adalah strategi, kemudian strategi di situ masuk juga model pembelajaran ya, kemudian juga tadi media pembelajaran, dan yang terakhir terkait dengan ICT atau dalam bahasa Indonesia itu biasanya menggunakan istilah teknologi informasi dan komunikasi TIK ya. Oke, dari sini diharapkan setelah lulus mata kuliah ini ya mahasiswa itu mampu merancang ya kemudian mengembangkan ya model. Sebenarnya model dan strategi ini sama ya. Jadi mahasiswa diharapkan memahami tentang merancang dan mengembangkan ya. Merancang ini kan berarti dia udah ada rancangannya kemudian mengembangkan ya, mengembangkan model atau strategi pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi. Nah, terkait dengan strategi ini sebenarnya di dalamnya otomatis sebenarnya sudah ada di situ pengembangan untuk media pembelajaran.
ya kan? Jadi otomatis di sana ada pengembangan media pembelajaran. Ya, media pembelajaran adalah salah satu dari strategi di dalamnya. Ya, kalau mau dipisahkan ya boleh saja. Berarti strategi itu hanya strateginya saja, sementara media pembelajarannya fokus kepada media yang digunakan. Oke. Nah, dari sini kemudian kita juga harus paham ya berbagai hal terkait dengan teori-teori belajar dan pembelajaran. Otomatis kan ya, tadi saya katakan bahwa ketika kita mengambil mata kuliah ini gitu ya, otomatis kita harus sudah paham ya tentang teori-teori belajar, teori-teori pembelajaran atau teori-teori dalam strategi pembelajaran. Ini kayaknya saya nanti harus banyak belajar ke Ustadz Muslihuddin, belajar juga ke Pak Erus nih ya. Karena mungkin nanti prakteknya itu adalah di pendidikan menengah dan juga pendidikan dasar gitu ya, sehingga nanti saya akan banyak bertanya ya. Nah, berarti kita harus awalnya tadi harus menguraikan tentang teori-teori belajar, teori-teori pembelajaran, termasuk juga teori dalam media pembelajaran. Ya, nah ini berarti bisa kita gunakan misalnya dalam virtual ya di dunia internet tentu saja karena ICT ya, Information and Communication Technology atau TIK ya, berarti teknologi informasi dan komunikasi. Berarti nanti masing-masing harus punya ini nih. Kalau web berbayar berarti blog yang gratis ya. Kemudian juga nanti ada penerapan dari project based learning ya dengan pendekatan yang dulu tuh CBSA ya, dan dalam pembelajaran PAI dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini juga menjadi hal yang kemarin ya, kalau untuk beberapa riset sih menunjukkan bahwa untuk sekolah atau kelas level dasar dan menengah ini kurang cocok, kurang sesuai gitu ya. Tetapi faktanya ini juga akan terjadi mungkin bukan hanya di pendidikan formal ya, tetapi mungkin yang informal gitu ya, atau mungkin yang non formal, misalnya kursus dan lain sebagainya sekarang banyak yang menggunakan jarak jauh. Jarak jauh ini berarti bahasa populernya adalah online system ya, belajar secara online. Nah, kemudian dari sini juga harus memahami juga tentang berbagai pembelajaran, utamanya misalnya ada teori tentang quantum learning, kemudian juga computer based learning gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, sekarang pembelajaran berbasis Android gitu ya, dan berbagai teknologi yang ada. Nah, diharapkan berarti ini ya mengembangkan dan juga mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis web dan online ya. Tentu saja ini kita nyebutnya dengan berbasisnya adalah e-learning ya, atau pembelajaran berbasis elektronik. Nah, termasuk juga nanti kita akan lihat ya bagaimana dalam model teleconference ya, atau menggunakan Zoom meeting, menggunakan juga Google Meet misalnya gitu ya, dan lain sebagainya, khususnya terkait dengan pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Jadi penerapan pendekatan rasional dan CTL-nya ya, kemudian juga dalam pembelajaran PAI ya, ini biasanya computer technology learning atau computer based technology ya, ini juga sama. Nah, indikator-indikatornya nanti ya biasalah kalau dalam pembelajaran ini ya, dalam pembelajaran. Oke, saya pindah ke yang satunya lagi. Nah, di sini juga sama ya, terkait dengan bagaimana pembelajaran atau pengembangan ya dari pembelajaran itu sendiri ya. Ini sama. Oke. Kemudian topik ya yang akan kita bahas lebih kurang berarti pertama kita sepakati dulu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Jadi kita sepakati dulu nih mulai dari pembelajarannya, kemudian juga waktunya, kemudian juga challenge-nya, kemudian juga mungkin evaluasi dan juga model pembelajarannya
Ya, oke. Yang pertama berarti insya Allah kita akan belajar gitu ya. Itu setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu malam di jadwal itu 19.30. Kalau umpamanya ya mundur sedikit mungkin tadi 19.40 atau 19.45 atau mungkin kalau sholat Isya-nya agak sedikit lama berarti bisa jam 20 tapi kita selesaikan dalam 21.30 ya. Ini pertama dari sisi waktunya. Kemudian pembelajaran karena ini adalah mata kuliah pengembangan gitu ya, maka sebenarnya diharapkan nanti bukan hanya presentasi seharusnya ya. Yang paling ideal itu adalah mahasiswa itu bisa ya mewujudkan atau membuat sebuah atau menggunakan teknologi dalam penggunaan untuk pembelajaran. Ya, bisa dengan misalnya yang paling simpel sebenarnya ya misalnya membuat grup WhatsApp misalnya ya. Selama ini kan grup WhatsApp itu ya mungkin kurang efektif karena mungkin tahunya ya sudah buat komunikasi saja gitu ya. Nah, misalnya sekarang sudah ada pengembangan untuk di grup WhatsApp itu kita bisa misalnya membuat semacam apa ya, membuat kuesioner misalnya. Ya pilihan itu ternyata kan sekarang sudah ada. Nah pengembangan dari yang populer saja WhatsApp gitu itu sangat mungkin sekali, belum lagi nanti kalau menggunakan Google Form, kemudian juga nanti menggunakan berbasis website gitu ya, apalagi kalau sampai kepada penggunaan misalnya Android ya dengan teknologi yang bagus, misalnya beberapa kalau di perguruan tinggi sudah banyak dikembangkan dengan istilah SIAKAT atau SIMAK atau e-learning 4.0 gitu ya. Nah ini juga sepertinya harus terus dikembangkan ya, misalnya sekarang berkembang namanya e-pondok gitu ya, pesantren berarti kalau di Indonesia itu, kalau di Malaysia itu namanya e-pondok. Jadi pondok pesantren berbasis elektronik ya. Jadi utamanya mereka yang mungkin karena apa ya satu dan lain hal, waktu, kesempatan, keadaan dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak bisa hadir di pesantren atau di pembelajaran. Maka e-learning, e-pondok atau e-pesantren ya e-ma'had itu menjadi juga solusi. Tapi kita sebagai mahasiswa di S2 itu harus betul-betul bisa merumuskan ya, bisa merumuskan dan membuat model. Tadi saya katakan yang paling sederhana adalah membuat grup WhatsApp, kan simple ya, tinggal membuat grup aja gitu kan ya. Tapi kemudian di situ ada aturannya. Dalam di grup WhatsApp itu ada aturan, bukan aturan terkait dengan posting dan sebagainya, bukan, tetapi terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dengan pembelajaran itu. Kalau Zoom berarti ya mudah juga gitu ya. Kemudian kalau umpamanya WhatsApp mudah juga ya. Kemudian pakai Google Meet mudah juga. Nanti lebih banyak lagi ya kita menggunakan berbagai teknologi yang ada. Nanti kita akan bagikan untuk share ya, untuk istilahnya bagian-bagian dari challenge-nya. Oke. Nah, kemudian berarti tadi kita harus mengetahui tentang tantangan pembelajaran di masa pembelajaran PJJ ini, terutama berbasis ICT ya atau TIK gitu ya. Kemudian juga pendekatan dan strategi pembelajaran PAI. Misalnya nih yang kelihatan sekarang ini ya, mungkin sebagian kita itu masih belum terbiasa dengan pembelajaran online seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah sih di sini yang Pak Erus, Bu Nia dan Pak Muslih gitu ya, sambil makan juga tetap semangat gitu ya. Tapi kita masih belum terbiasa untuk diskusi. Jadi seolah-olah itu kita ada di depan ini kita gitu ya. Apalagi mahasiswa nih kalau S1 nih lebih ini lagi gitu ya. Tadi kalau Maaf, Pak Pak Dokter, maaf. Sambil nggak makan. apa-apa, lanjut tenang Baru aja. nyampe. Siap. Nanti kita tanya ya. Enggak, ini hanya contoh saja gitu. Kalau di sini sudah terbukti. Cuman mungkin hanya untuk mengadaptasikan diri, untuk beradaptasi ya. Beradaptasi terutama nanti kalau kepakai seperti ini
dengerin doang yang ngantuk gitu ya. Saya berkali-kali ikut webinar, kalau itu yang ngantuk lama-lama, walaupun kalau jam segini ya insya Allah nggak mungkin ngantuk lah ya. Oke, jadi tadi kita lihat dari sisi untuk tantangan pembelajarannya berbasis PJJ. Kalau anak kecil, makanya tadi banyak survei atau banyak riset itu menunjukkan kurang efektif. Kenapa? Karena belajarnya itu ya apalagi kalau waktunya lama di depan laptop gitu ya, di depan gadget misalnya gitu ya, itu akan sangat sulit. Nah, di sini berarti harus ada model ya, harus ada model atau sistem atau metode dalam pembelajaran gitu ya. Biasanya ada beberapa dosen itu yang ketika pembelajaran dimulai semuanya wajib untuk open kamera misalnya ya, wajib untuk open kamera. Nah, ini sebenarnya ya diserahkan kepada masing-masing dan dia metode apa yang digunakan. Nah, karena di sini adalah pendidikan atau magister pendidikan agama Islam, jadi bukan hanya praktek tapi teorinya, modelnya itu harus betul-betul diurutkan satu-satu. Aturannya seperti apa nih ketika pembelajaran menggunakan Zoom, gitu ya. Jadi itu harus betul-betul dipahami ya. Jadi dari sisi teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, pendekatan dan strategi pembelajaran PAI ya dan TIK dalam pendidikan ini berarti di sana harus ada elaborasi tentang model ya, kemudian juga pendekatan, kemudian strategi sampai kepada teknik pembelajaran. Ya, saya selalu mengatakan walaupun kadang agak sulit ketika ya jangan sampai saya ngomong terus gitu ya. Kalau saya ngomong terus ya mungkin jadi pinter sendiri gitu ya. Nah, kita bisa juga menggunakan beberapa teori nanti dalam pengembangannya tentu saja mengadopsi dari beberapa teori yang berkembang, misalnya tentang pembelajaran kuantum misalnya ya. Mungkin masih ada yang menggunakan teori tentang otak kiri, otak kanan gitu ya. Kemudian juga gaya belajar apakah auditori atau visual atau kinestetik gitu ya. Dan juga nanti bagaimana sebenarnya masing-masing pembelajar itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi ada sih beberapa yang lebih senang auditor, lebih senang mendengarkan gitu ya. Tapi beberapa subjek ya, beberapa topik dalam PA itu ya nggak bisa. Ya harus praktek lah, sholat harus praktek, wudhu harus praktek ya, haji pun ada manasiknya gitu ya. Nah, karena model yang dikembangkan ya mata kuliah kita adalah pengembangan, maka dia juga harus konseptual, tetapi jangan sampai juga kita tidak paham konsep dasarnya, kemudian juga komponennya, prinsip-prinsipnya, dan juga skenario pembelajaran kontekstual itu sendiri ya. Nah, di sini berarti kita lihat dari sisi model pembelajaran yang sekarang berkembang itu adalah kooperatif dan juga kolaboratif ya. Nah, jadi kita sudah berapa nih ya, 25 menit masih monolog nih, masih dari saya nih ya, karena masih menjelaskan ini. Nah, kemudian nanti pendekatan pembelajaran ya ini juga kita harus paham. Jadi tidak namanya kita belajar gitu ya. Jadi melihatnya itu dia holistik, menyeluruh gitu ya. Jadi bukan hanya yang kita lihat, kita rasakan atau mungkin yang kita lakukan, tapi melihat dari ternyata ada loh istilahnya itu model pembelajaran dengan pendekatan itu individualistik. Ini berarti nanti kayak semacam mulazamah gitu ya. Jadi individualistis gitu ya antara Nabi Muhammad SAW tuh dengan Jibril alaihi salam itu kan satu-satu gitu ya. Jadi betul-betul itu mungkin akan lebih terasa. Kemudian misalnya di Kutab Al-Fatih misalnya dia hanya 12 santri, 12 siswa misalnya. Kemudian kalau umpamanya di Bimba, A, I, U, E, O itu dia tidak boleh lebih dari 5. Tidak boleh dari 5 pun itu setiap siswa itu juga dengan materi yang berbeda. Atau mungkin dengan model ya klasikal gitu ya, kelompok atau mungkin juga campuran dan sana ada beberapa pendidikan yang bisa edukasi yang dilakukan. Nah, pendekatan saintifik menurut saya juga ini menarik ya, karena nanti untuk mengkontekstualisasi dari materi-materi yang ada di dalam pembelajaran PAI, apalagi kalau kita lihat ya anak sekarang kan mereka lebih cepat dalam mengakses informasi gitu ya, sehingga ya
mungkin bisa jadi terjadi bahwa siswa itu lebih dulu mengetahui informasi dibandingkan dengan gurunya. Nah, ya di sini juga nanti ada model pembelajaran inquiry, kemudian juga harus paham bagaimana model-model dari karakternya, termasuk yang berkembang di Indonesia ini yang sistem model PAIKEM gitu ya. Ini juga dilakukan, termasuk karena kita belajar juga sudah online, ya evaluasi pembelajaran juga online juga ya, pembelajaran berbasis TIK-nya, kemudian nanti ada ya minimal menggunakan PowerPoint, menggunakan search engine, nah termasuk juga sekarang berarti menggunakan ChatGPT dan juga banyak sekali artificial intelligence yang kita bisa gunakan. Ya, apalagi nanti kalau kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis online gitu ya. Jadi minimal satu-satu nih harus bisa gitu ya, harus bisa di poin yang ke-13 ya. Di sini ada beberapa teknologi yang kita bisa gunakan ya, misalnya Audity, berarti dia suara gitu ya, suara. Jadi mungkin dia semacam kalau di buku itu, kalau di pembelajaran gitu ya, saya riset di beberapa negara gitu seperti di Singapura dan Malaysia itu sebelum pembelajaran mereka ada namanya reading session ya, sesi membaca. Nah, tidak semua tadi kan orangnya itu tidak semua visual, tapi ada juga yang auditory, sehingga dengan mendengarkan pun bisa jadi melalui YouTube. Nah, berarti kayaknya nanti salah satu dari UTS-nya atau UAS-nya itu harus punya YouTube nih masing-masing mahasiswa di pasca ini ya. Kemudian juga e-book ya dan lain sebagainya. Termasuk nanti terkait dengan e-book zaman sekarang itu sudah ada namanya itu audio books ya, bahkan ke depan tuh menjadi audio atau multimedia books gitu ya. Jadi buku ketika dibuka gitu ya, tentu saja bukunya itu adalah bentuknya e-book, tapi kemudian dia terlink, bahkan bisa kemudian kita klik itu menjadi semacam ada videonya, ada link videonya, ada link untuk audionya gitu ya, bahkan lebih ya futuristik lagi nanti ya, bukunya itu betul bisa dibuka dan bisa semacam ya agak sedikit ini ya imajinasi ya, hologram, kemudian kita bisa melihat bagaimana ketika kita mau belajar sholat ya, yang istilahnya yang manual itu kan berarti melihat ustadznya sholat gitu ya. Tapi kalau nanti ada semacam avatar yang kemudian bisa membentuk 4 dimensi gitu ya, seseorang yang bisa mempraktekkan sholat di gadgetnya masing-masing, wah itu kan luar biasa sekali gitu ya. Ya, Facebook standar untuk video call, ya Twitter juga walaupun belum itu, dulu masih ada Skype ya dalam pengerjaan PHI. Kemudian nanti ada webnya juga, nanti kita pembelajari kita belajar juga ya. Nah, berarti di sini nanti kita bisa banyak kita kuasai ya terkait dengan beberapa hal terkait mata kuliah kita ini ya. Untuk daftar pustaka ya cukup banyak ya tentang pendidikan berbasis ICT ya. Ini ada Jonathan Anderson 2000 Information and Communication Technology in Education, a Curriculum for School and Program of Teacher Development ya. Kemudian juga dari strategi pembelajaran pilihannya ini tentang strategi pembelajaran, ini sebenarnya sudah lewat karena kita sudah kepada pengembangan ya. Intinya di internet juga sudah banyak, jadi yang paling banyak itu adalah prakteknya. Tadi saya katakan berarti sudah paham tentang prinsip desain pembelajaran. Tahu juga beberapa teori, misalnya pembelajaran berbasis multiple intelligences ya. Kemudian juga ICT in education misalnya gitu ya. Kita sudah banyak sekali pendidikan atau model pembelajaran. Ini ada model-model pembelajaran tentang mengembangkan profesionalisme guru, khususnya untuk pendidikan menengah atau pendidikan dasar dan menengah ya. Kalau pendidikan di pendidikan tinggi itu nanti akan berbeda lagi, termasuk juga sebenarnya di level master ini juga akan berbeda. Nah, itu terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas bersama di mata kuliah pengembangan strategi dan media pembelajaran PAI berbasis ICT.